kami ada resolusi mungkin ya tahun 2024 yang kami ingin lakukan Mbak Lili, demikian ya. Iya, baik. Ya. Dokter, kalau kita ngomongin tahun kemarin ini kan sudah pastilah kita tahu bahwa apa saja sih yang sudah dicapai oleh Rumah Sakit Umum Daerah Saleh sebelum nanti melangkah di 2024 ini, mumpung masih hangat-hangatnya baru 5 hari. Ya. Apa saja sih kemarin yang sudah dilakukan, yang pasti nanti bisa lebih baik dari yang sudah diperoleh ya, atau yang diraih. Ini ada beberapa prestasi atau apa ini dokter? Ya, baik. Ya, kemarin saya di awal tahun tanggal 2 Januari kemarin mempresentasikan ya di hadapan teman-teman rumah sakit tentang mungkin meniru Habib seperti perfeksi begitu. Perfeksi yang masih 2023, kami ada beberapa hal yang sudah kami lakukan ya tahun kemarin. Yang pertama, bagaimana rumah sakit sudah berhasil lulus ya akreditasi rumah sakit paripurna ya oleh KAS. Itu kami capai kemarin bersama-sama bulan Februari 2023 ya. Kemudian adanya akreditasi rumah sakit pendidikan. Nah, jadi rumah sakit M Saleh ini juga menjadi tempat pendidikan ya bagi calon-calon dokter, kemudian perawat juga, dan banyak lagi bagian gizi dan lain-lain yang menempuh ini ya pendidikannya di RSUD Dr. Muhammad Saleh. Nah, ini kami mencapai akreditasi rumah sakit pendidikan di bulan September kemarin ya 2023. Kemudian juga terkait dengan masalah sarana dan prasarana rumah sakit, kita kemarin memperbaiki beberapa tempat Mbak Lili di ruang rawat inap ya. Jadi kami berusaha ruang rawat inap ini menjadi lebih nyaman. Jadi sebelumnya yang satu ruangan itu bisa sampai 60 pasien, sekarang kami renovasi sehingga berisi 4 pasien ya. Maksimal itu ya. Maksimal 4 pasien seperti itu. Dan itu nggak ini ya dok, 4 pasien ini masih kategori nggak terlalu berdesakan gitu? Tidak berdesakan karena ruangannya luas. Ruangannya sekarang lebih luas dan AC, ya, AC. Iya. Ini ya. untuk kelas 3 dok? Kelas 3, ya. Kelas 3. Artinya ini memang Bapak Wali Kota ini benar-benar memperhatikan kenyamanan pasien ya, sehingga ini juga diimplementasikan oleh RSUD Daerah Saleh. Betul ya, dari arahan Bapak Wali Kota yang kita coba implementasikan di RSUD Muhammad Saleh agar menjadi rumah sakit yang lebih nyaman ya untuk pasien. Ini semua ruangan untuk perbaikan ini dokter atau masih bertahap atau gimana? Bertahap ya. Yang kemarin kita ruang flamboyan yang untuk penyakit dalam dan sebagainya, sama Bougainville yang untuk kasus bedah itu ya. Kemudian kemarin kami juga perbaikan ruang kateterisasi jantung ya, kami tambah 2 TT ya, 2 tempat tidur untuk observasi sesudah tindakan ya. Kemudian juga area di sekitar ruang CT scan itu juga kita perbaiki. Kemudian juga CT scan ya yang sempat mulai awal tahun itu rusak ya. Alhamdulillah ya dengan dukungan dari Bapak Wali Kota itu bisa kami lakukan perbaikan dan sudah beroperasi dengan baik ya sejak bulan Desember kemarin. Sekarang pasiennya banyak CT scan. Iya, jadi kalau dulu kemarin ketika rusak sempat dirujuk juga ya dokter ya. Betul, dirujuk, kalau sekarang ini jadi lebih lebih cepat juga akhirnya penanganan pasien ya dokter, karena kan sudah ada CT scan-nya udah bisa digunakan. Terus apa lagi nih dok? Kemudian yang penting juga ya, kita tambahan layanan ya untuk bedah saraf. Jadi sudah ada spesialis bedah saraf Dr. Abdi. Alhamdulillah sekarang di RSUD Dr. Muhammad sudah melaksanakan operasi yang rumit ya untuk kasus-kasus tumor otak, perdarahan otak. Ini sudah bisa ditangani di sini ya dokter? Iya, jadi kita untuk rujukan kasus yang dulu misalnya tumor otak, kemudian stroke pendarahan, ya itu alhamdulillah sudah bisa kita tangani di RSUD Muhammad Saleh, gitu ya. Oke, karena sudah selain ada dokter yang menangani juga dukungan fasilitas juga ada ya dokter. Oke, alhamdulillah. Mungkin ya kalau ada kasus-kasus yang complicated tetap kami butuh rujukan seperti itu ya kalau kasusnya complicated. Kemudian juga kemarin sudah diresmikan Bapak Wali Kota di bulan Desember kemarin kateterisasi jantung atau cath lab ya, itu sudah kemarin diresmikan dan siap untuk melayani pasien ya. Kemudian juga ini untuk yang lain-lain juga kita di ruang laundry rumah sakit juga sudah diperbaiki ya, ada alatnya baru, mesin cuci dan pengeringnya besar sekali. Ya itu, jadi sekarang lebih optimal dengan alur yang baik ya untuk kasus penanganan laundry yang infeksius, non infeksius sudah terbagi dengan baik ya seperti itu.
Jadi lebih spesifikasi lebih gitu spesifikasi dokter, ya, ya. Kemudian juga ini yang juga kami laksanakan ERM, yaitu elektronik rekam medik ya. Jadi rekam medik elektronik ini menjadi kewajiban bagi seluruh rumah sakit ya untuk diterapkan, dan kami memang mulai akhir tahun kemarin sudah kita laksanakan hanya di rawat jalan dulu. Bila nanti tahun ini kita sudah mulai merambah ke IGD dan rawat inap, nantinya ke semuanya rumah sakit tahun ini sudah memakai rekam medik elektronik, sehingga penggunaan paper atau kertas itu nanti benar-benar bisa berkurang ya, karena kita juga pakai elektronik. Kemudian juga perbaikan instalasi listrik dan terus survei kepuasan masyarakat ya, yang meningkat kemarin tahun 2022 81,20 nilainya, tahun 2023 ini 83,75 ya. Demikian mungkin beberapa, selain prestasi-prestasi SDM kami juga dalam lomba-lomba yang diadakan juga kemarin sempat memiliki prestasi menang seperti itu ya. Itu Mbak Yuli ya. Ya baik. Kalau dari sisi pelayanan pasien mungkin nanti bisa ditambahkan oleh Bu Mariana Sigita. Saya panggilnya Mbak Ana aja deh ya. Kayaknya emang lebih akrabnya gitu. Mbak Ana ini kalau bisa diceritakan, sebenarnya kalau di 2023 kemarin sempat ada kendala di sisi mana, kemudian ternyata di akhir 2023 sudah bisa terselesaikan. Selain tadi yang sempat disinggung sama Dokter Intan ya, itu juga bagian dari salah satu keluhan pasien. Karena dulu ada CT scan, sekarang kenapa harus dirujuk? Ternyata karena rusak, sekarang udah selesai. Ini juga udah terselesaikan. Mungkin yang lain-lain bisa ditambahkan. Tentu saja untuk mendukung pelayanan prima di rumah sakit, nanti kedepannya kita juga akan memperbaiki pelayanan di customer service kami. Ya, jadi nanti di UGD, di instalasi gawat darurat dan di rawat jalan ada teman-teman yang akan bertugas sebagai customer service untuk membantu pasien-pasien yang akan mendapatkan pelayanan. Atau misalnya ada kesulitan untuk mendapatkan pelayanan, bisa untuk bertanya ke sana dan bisa diselesaikan, insya Allah bisa diselesaikan langsung di sana. Jadi pasien tidak perlu riwa-riwi bertanya, Mbak ini rujukan saya kok nggak bisa dipakai, saya harus kemana? Kemudian untuk koordinasi ke puskesmas kita juga bisa langsung dari teman-teman customer service. Oke, saya juga akan mau kasih testimoni juga nih dokter, karena kemarin ceritanya pasien di UGD itu kadang kan namanya juga lagi gawat darurat ya, jadi kesakitan lupa bawa persyaratan, mendadak langsung datang ke UGD. Nah ternyata di sana walaupun nggak bawa persyaratan apapun sudah langsung ditangani kan ya. Terus kemudian sekarang ini ketika lupa nggak bawa kartu BPJS, itu pun juga mereka dengan mudah bisa mendapatkan data identitas kita ya dokter. Termasuk sekarang cukup tunjukkan HP untuk yang punya aplikasi ya dok ya. Betul. Jadi mereka tinggal tanya apakah punya aplikasi gitu, JKN online itu ya, JKN mobile ya betul. Jadi ini sebenarnya penting juga ya, khususnya untuk yang suka-suka lupa daripada bawa, kadang lupa bawa dompet. Nah ternyata HP ini sekarang bener kalau dibilang nih pasangan kedua nih ya. Karena ini juga punya manfaat dan pasti dibawa gitu ya. Oke, ternyata ini cukup ditunjukkan gitu aja ya Mbak Ani ya? Cukup ditunjukkan aja, tidak perlu kita harus repot-repot fotokopi sekarang. Jadi tinggal menunjukkan HP, ini aplikasinya Mobile JKN, bisa kita bantu lihatkan di sana, atau membawa identitas yang lain seperti KTP, bisa langsung nanti kita masukkan di komputer kami yang rekam medis itu tadi yang seperti Dokter Intan bilang tadi. Jadi bisa langsung kita daftarkan untuk menjadi pasien rawat inap atau pasien rawat jalan di RSUD Unsaleh. Oke, baik. Jadi sekarang ini sudah sesimpel itu di era digitalisasi ini ya. Dan nggak usah fotokopi banyak-banyak kayak dulu gitu Pak Usum ya. Iya, silakan di jadi penting ya memang masyarakat untuk kemudian memiliki aplikasi mobile JKN ini ya, karena memang itu sangat memudahkan. Tapi memang di lapangan kadang-kadang masih ada yang masyarakat tidak menggunakan hal tersebut ya. Ini padahal eman ya, ini setiap pasien yang merawat inap pulang itu selalu kita berikan edukasi agar nantinya ketika kontrol bisa memakai mobil JKN. Tapi kadang juga belum ada yang belum pakai. Nah ini ya, ini kita harapkan masyarakat
kesadarannya sekalian himbauan juga ya, Iya, dokter ya. himbauan. Ya. Iya, Ya. karena nanti kalau misalkan mau ngantri juga bisa lewat situ ya dok daftarnya ya. Bisa, pasti bisa lewat sana. Bisa. Jadi nggak perlu berjajar antri mulai dari jam 6 pagi Iya, ke rumah bahkan sakit. yang jauh-jauh terutama ya dok ya, Nah, kita tahu ya. tinggal langsung pakai mobil JKN, Hmm. langsung daftar dari rumah atau pagi langsung daftar, kita bisa langsung masuk ke rekam medisnya rumah sakit. Oke, luar biasa ya. Jadi sekarang itu kalau bisa sudah tahu, oh aku nomor sekian, berarti nanti datanya kira-kira gitu ya. Jadi nggak terlalu lama Iya. nunggu ya dok. Betul, ya. Kasian juga Iya. kalau ngantrinya Betul. lama-lama ini. Iya. Baik, ini juga artinya di 2023 kemarin sebenarnya sudah ada ya pasien-pasien yang memang mempergunakan fasilitas ini dan juga sudah mulai Iya. bertambah banyak ya dokter Iya. ya. Jadi Iya. mereka mengetahui bentuk pelayanan yang lebih cepat dari Iya. RSUD daerah Saleh ini. Iya. Terus kemudian, nah berbicara tentang 2023 kemarin, ini kan ternyata banyak hal yang sudah dilakukan evaluasi oleh dokter sebagai direktur rumah sakit. Ya. Mungkin ada beberapa planning apa nih dok di 2024 ini. Ya. Kayaknya kalau keinginan banyak banget ya Banyak. dok ya. Duitnya ada apa enggak? Iya, kalau keinginan kita yang banyak ya. Cuma memang untuk di 2024 memang kita ingin pertama untuk ya perbaikan ya dari sisi manajer juga ya Mbak, karena kami di manajer ini kan juga harus terus mengupdate ya kemampuan dan ilmu seperti itu. Jadi kita akan terus kemudian perbaikan masalah manajerial ini secara berkelanjutan ya, sehingga bisa mengelola dengan lebih baik rumah sakit. Kemudian juga tetap dilanjutkan perbaikan sarana dan prasarana. Rencana kami insya Allah nanti di 2024 membangun ruang VIP rencananya. Oh, Seperti itu. Ya. iya. Di sebelah mana nih dok? Bukannya di situ kayaknya sesek banget udah banyak nih. Iya. Apa dinaikkan sampai lantai 8? Nanti kita di ruang Wijaya Kusuma rencananya coba kita renovasi di situ ya, nanti ada 2 kamar VIP. Ini juga sesuai arahan Bapak Wali Kota dan teman-teman masyarakat, ada ruang VIP ya di RSUD Dharma Saleh. Kemudian juga kami nantinya selain di VIP juga gedung-gedung yang saat ini kurang nyaman dan kurang representatif akan kami lakukan perbaikan di IGD nanti ya Mbak. IGD juga itu akan kami lakukan renovasi juga di rawat jalan seperti itu, termasuk nanti di ruangan isolasi dan di belakang nanti di ruangan yang ada tempatnya untuk bangunan sekarang yang ada masjidnya itu juga nanti akan kami lakukan perbaikan juga seperti itu. Dan juga nanti untuk cat lab yang sudah diresmikan insya Allah akan kami optimalkan, semoga bisa menangani kasus-kasus jantung yang sifatnya emergensi ya, bisa kami lakukan karena sudah ada SDM dan tempatnya sudah siap. Kemudian juga ini rencana kami akan masalah layanan home care ya. Jadi nanti bisa melayani pasien ini di rumah ya. Mungkin pasien yang post opname, kemudian sebenarnya pasien ini masih butuh untuk perawatan luka misalnya seperti itu Pak ya. Itu nanti akan bisa kami layani dengan pelayanan home care ini ya. Ini sedang kami siapkan semuanya. Mungkin ini ada kriteria yang khusus ya dok Iya, ya, karena iya. kan bisa jadi orang-orang yang memang kesulitan untuk bisa datang ke Betul rumah sakit. ya, Jadi sesuai mobilitas. Ya, takutnya ini seperti itu. gini pasien ini saya katakan dokter datang aja ke tempat saya gitu. Kalau batuk pilek ya tidak kami layani. Batuk pilek atau panungan ya tidak dilayani. Oke. Ini yang Jadi memang ada kriteria khusus iya, ada ya? kriteria Iya. khusus karena akan mentapis ya pasien-pasien yang mana yang kemudian akan dilakukan oleh home care ini. Karena saya kira banyak masyarakat yang kadang-kala kesulitan untuk datang ke rumah sakit ya seperti itu ya. Iya, karena kondisi fisiknya ya, kondisi dok, ya. fisiknya ya seperti itu ya. Kemudian juga insya Allah kami juga akan ya itu tadi ya, rekam medik elektronik ini harus berjalan Mbak. Tahun ini semua rumah sakit harus berjalan karena ketentuan di keputusan Menteri Kesehatan ya, bahwa tahun ini harus berjalan semua. Dan ini sangat-sangat memang akan memudahkan juga rumah sakit ya untuk mulai dari perencanaan, kemudian evaluasi, monitoring itu sangat membantu dengan adanya
elektronik rekam medik seperti itu, dan juga memudahkan terhadap masyarakat juga ya pelayanannya. Itu mungkin beberapa hal, termasuk juga untuk di internal mungkin kami ada lomba-lomba inovasi ya, bagaimana agar semuanya ini mempunyai keinginan, mempunyai semangat untuk memajukan pelayanan di rumah sakit. Seperti itu. Ya. Ngomong-ngomong nih Dok, kalau urusan memperbaiki pelayanan, fasilitas, nah termasuk yang internal ini harus disejahterakan loh Dok, karena mereka inilah yang berperan juga harus melayani pasien dengan kondisi yang terbatas orangnya, tapi pasiennya biasanya lebih banyak dibandingkan dengan orang-orang yang merawat dan menangani para pasien tersebut. Nah ini mungkin sudah ada gambaran juga lah, kalau misalkan di tahun 2023 udah sejahtera, mungkin 2024 lebih sejahtera. Jadi kan punya semangat baru juga nih dokter. Mungkin ini biasa kalau Pak Dir ini sudah mikirnya visinya jauh ke depan. Ya, insya Allah itu selalu lah. Namanya direksi ya pasti memikirkan agar bagaimana ini ya karyawannya seperti itu agar bisa bekerja dengan baik ya, dengan semangat. Di antaranya mungkin masalah untuk reward ya terhadap jasa pelayanan dan sebagainya itu nanti ya pasti itu kita pikirkan bersama lah ya. Tapi saja tetap juga perhatikan bagaimana juga kondisi keuangan daripada rumah sakit seperti itu. Oke. Dokter, kalau berkaitan dengan penambahan tenaga medis mungkin di tahun 2024, apakah akan ada rencana penambahan tenaga medis yang baru misalnya? Jadi memang dengan rumah sakit kan memang suatu entitas yang selalu berkembang ya. Jadi dengan bertambahnya pelayanan memang pasti kan ada nanti ya penambahan daripada tenaga medis seperti itu ya. Misalkan dokter yang spesialis misalkan ya, itu pasti nanti dengan berkembangnya pelayanan akan ada seperti itu ini ya. Jadi ini masih rencana ada ya, tapi belum tahu. Iya, kita rencanakan ya. Nah ini katanya nanti dengan adanya aturan-aturan dari pemerintah terkait dengan pegawai juga harus kita perhatikan lah ya seperti apa nanti ya. Itu kita akan pelajari bersama ya. Kalau berkaitan ini dengan dokter untuk pelayanan yang di Poli ya, untuk meminimalisir angka komplain atau pengaduan dari mereka, sejauh ini upaya apa yang dilakukan oleh pihak Rumah Sakit Umum Daerah Saleh Probolinggo supaya ngerasa kadang kan pasien itu nggak tahu kalau ternyata dokternya harus melakukan operasi dulu, ada yang sehingga datang ke Poli ini kadang tidak on time sesuai dengan pelayanan misalnya gitu. Nah ini juga menjadi bagian yang harus dilakukan di tahun 2024 ini untuk meminimalisir angka pengaduan dan komplain dari masyarakat atau pengguna layanan kesehatan. Ini bisa ditambahkan. Jadi mungkin jika ada kasus seperti itu, tahap pertama yang harus kita lakukan memang harus komunikasi dan koordinasi dengan pejabat rumah sakit ya. Jadi sebelum pastikan kalau ada jadi darurat misalnya, sehingga dokternya nggak bisa. Ya, nggak bisa untuk periksa gitu. Mungkin kan pasti izin. Nanti kita bisa koordinasi dengan Pak Wadir atau dengan Dokter Intan untuk bisa menggantikan dokter ini untuk melayani pasien gitu. Jadi dokter cadangan nggak nih dok? Ya ada, pasti ada Mbak Yuli. Jadi nggak mungkin kan nggak bisa kita kerja sendiri ya, pasti kita dengan tim. Untuk memudahkan seperti itu pastinya kita tetap harus berkomunikasi dan koordinasi terus setiap hari untuk bisa memperbaiki layanan yang ada di rumah sakit. Jadi ya mungkin bisa ini ya dokter, kita memberikan pengumuman jika dokter si A tidak bisa hadir maka digantikan dengan dokter yang lain. Iya, karena kadang pasien itu juga milih juga ya dok. Misalnya nih dia pasiennya dokter A, ketika dokter A ada kejadian darurat dia harus melakukan operasi, kemudian digantikan dokter B. Kadang-kadang nggak mau juga dok. Iya, nggak saya pulang aja gitu ya. Mungkin apa ya, sugesti kali ya dokter ya. Iya, kan tidak bisa kita memaksakan kehendak
boleh ya, silakan Iya, tunggu dokter. silakan. Kita tidak bisa memaksakan kehendaknya pasien, Mbak Yuli. Jadi kalau memang pasien berkeinginan untuk periksa ke dokter A, sedangkan dokter A belum bisa, ya kita komunikasikan saja. Biar nggak terlalu lama nunggunya. Iya, gitu komunikasi ya. dengan baik itu mungkin salah satu handling komplain yang terbaik bagi pihak rumah sakit. Saya pernah waktu itu pas lagi di poli, kebetulan pas lagi lewat aja ya, seperti ada pengumuman gitu ya dokter ya. Yeah. Jadi diinformasikan, mohon perhatian buat poli ini, dokter ini lagi ada ini, sehingga nggak bisa melakukan pelayanan di Yeah. poli ini akan digantikan. Nah itu sebenarnya ada pengumuman kayak gitu juga ya? Ada, selain lewat tulis, ya kita biasanya bisa lewat media sosial, juga bisa dikomunikasikan langsung pada saat pelayanan. Oke. Yeah. Ya baik. Ya ini sekaligus menjawab pertanyaan dari pendengar Suara Kota yang sempat menyampaikan, apabila dokter yang kita inginkan itu berhalangan, ya namanya juga dokter itu juga manusia, kadang-kadang kan bisa saja flu atau apa kan gitu ya dok ya, dan juga manusia sama deh, manusia bisa sakit ya. Terima kasih ya, ini sudah ikut merespon berkaitan dengan ketika dokter yang harus menangani saya itu lagi nggak serak katanya dok, lebih suka ya silakan nggak apa-apa itu tadi. Terus di Tidak ada menurutnya masalah. mobil JKN kan kalau kontrol bisa milih ya, Iya. bisa milih Iya, dokter kan ada, betul. bisa mau ke dokter mana. Itu Dan bisa. biasanya di aplikasi itu tertera ya dok, kita Iya. pernah periksa apa Betul. aja. Iya. Jadi riwayat medisnya ada ya dok. Ada, Iya, ada. ada. Makanya sekarang dengan aplikasi itu sangat membantu. Mas saya juga bisa milih mau poli apa, dokter siapa, jamnya juga sudah Ya, ada ya, jadi jam berapa. ada jamnya, Iya. terus ingin bertemu dengan dokter siapa di hari ini itu ditangani oleh dokter siapa, kita sudah bisa Sudah bisa lihat melihat. di Iya. aplikasi Betul. Mobil JKN. Iya, balik lagi, dokter ini ada yang tanya, mau tanya ini apakah ada layanan online di RSUD DR Saleh untuk konsultasi dokter? Itu telemedicine maksudnya. Insya Allah ke ya, depan. telemedicine saat ini belum ada ya untuk telemedicine di RSUD Saleh. Sebenarnya itu layanan telemedicine itu kan kemarin sempat populer ketika COVID itu ya COVID dok ya, Ya. sudah banyak yang Ketika COVID. apa namanya COVID. Sebenarnya ya kalau secara pribadi itu pun sudah jalan itu. Akhirnya banyak yang konsultasi via WA, telepon itu masing-masing itu. Kan seperti itu sebenarnya bisa masuk itu masing-masing WA ke saya dokter ini atau telepon. Ya sudah kita jawab. Sebenarnya itu sudah layanan yang sifatnya seperti itu ya, telekonsultasi kan ya. Cuma kalau secara organisasi di rumah sakit memang kita belum secara resmi membuka layanan telemedicine karena ya memang kaitannya tadi ya dengan COVID yang mungkin sudah tidak ada, dan masyarakat kadang-kadang lebih ser kalau ketemu langsung ya dengan dokternya itu lebih ser seperti itu. Nanti kalau memang demand-nya banyak seperti ini ya mungkin kami akan pertimbangkan untuk membuka layanan telemedicine ini ya, seperti itu. Nggak perlu obat, Mbak Yuli. Kalau ketemu dokter nggak perlu obat. Hanya dipegang aja, diperiksa dan Ah, sembuh ya. Iya. Lihat wajah dokternya Iya, dan sembuh. betul. Ya balik lagi nih, memang untuk melakukan semua itu juga butuh ekstra apa ya dok? Kayak komunikasi, kemudian kolaborasi dengan tim juga yang dibutuhkan, termasuk juga pemahaman masyarakat juga. Ya. Nah edukasi kepada masyarakat ini juga harus sering dilakukan ya. Mungkin ada upaya apa nih dari rumah sakit biar masyarakat juga kan semakin lama mereka itu udah pada pegang smartphone sebenarnya ya, supaya bisa dimanfaatkan dan menjadi edukasi juga bagi pasien untuk menyimak materi-materi tentang kesehatan yang dilakukan oleh RSUD DR Saleh. Baik, nanti saja yang Mbak Ana bisa melengkapi ya. Itu edukasi masyarakat sebenarnya banyak medianya ya. Di antaranya ini termasuk di radio Suara Kota ini juga bisa jadi media kita kan untuk edukasi yang ke masyarakat lewat udara. Kemudian dengan medsos, dari medsos rumah sakit juga ada ya, IG maupun Facebook ada, itu kita informasikan hal yang biasanya kegiatan rumah sakit ya. Kemudian di rumah sakit juga ada PKRS ya, tim PKRS ini yang juga sering adakan acara edukasi di pasien-pasien ya ketika di luar tindak dan sebagainya itu. Kemudian kami juga ini ada Mbak Yuli komunitas ya, jadi kami ada komunitas, beberapa komunitas, yang pertama itu komunitas jantung,
kemudian komunitas untuk Hemodialisa. hemodialisa, dan rencananya ke depan juga untuk asma ya, untuk penderita asma kami bikin Ya, komunitas itu ya. juga banyak ya dok. Ya, tapi memang belum ada komunitas, kita belum ada ya. Nah ini yang harapan kami dari ke depan ini bisa secara rutin kami adakan semacam forum-forum begitu untuk juga mengedukasi terhadap penderita tersebut ya. Iya, kalau biasanya sesama penderita ini saling memotivasi Betul, ya. Dok? iya, betul, saling Iya, motivasi betul. ya. Ya. Iya, mau ditambahin nggak apa-apa nih mbak? Sudah cukup kayaknya. Kayaknya udah banyak ya. Iya. Ya, Mitra Suara KKR memang banyak hal ya yang sudah dilakukan oleh pihak Rumah Sakit Umum Daerah Probolinggo di 2023. Nah, di resolusi 2024 tadi beberapa di antaranya sudah disinggung sedikit ya. Nanti kita akan tambahkan kembali informasinya. Kita break dulu sesaat, setelah jeda pariwara nanti kita tambahkan lagi informasinya sampai nanti di jam 11 ya.
program klinik udara ya bersama Rumah Sakit Umum Daerah Saleh Probolinggo. Dan mitra suara kota, kalau tadi kita sudah ngobrol panjang lebar bagaimana sih selama 2023 berbagai pelayanan dan upaya yang sudah dilakukan, termasuk prestasi apa yang sudah diraih. Dan di tahun 2024 ini juga begitu banyak harapan sebenarnya yang diinginkan oleh pihak manajemen rumah sakit supaya pelayanan kepada masyarakat jauh lebih baik dari waktu ke waktu. Nah, Dr. Intan sebagai Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Saleh Probolinggo ini ada beberapa kawan yang juga menyampaikan ucapan terima kasih ya. RSUD Daerah Saleh Probolinggo semakin hari semakin bersih dan nyaman. Semoga saja bisa lebih ditingkatkan pelayanannya kepada masyarakat. Dan enaknya kalau misalkan nih untuk pasien yang sendirian, ini ternyata sekarang nggak ribet juga. Jadi karena mereka nggak bawa apa-apa itu sudah ada yang berjalan sendiri kan, ada yang berjalan sendiri. Maksudnya mungkin CS itu tadi kayaknya kan. Teman-teman customer service ya. Jadi nggak usah nyiapin persyaratan apa kayak apa katanya rumah sakit sekali ya. Kalau dulu apa katanya keluarga, kalau keluarganya nggak bisa apa-apa misalnya kan. Kadang ini yang sakit yang muda terus yang jagain neneknya, nah kan nggak paham ya, yang nggak paham IT juga. Nah sekarang sudah tinggal dianterin aja gitu ya kawannya ya. Dan ini kayaknya jadi komitmen ya dokter ya, betul. Sudah nggak evaluasi kalau ada keluhan masyarakat setelah kita evaluasi seperti itu. Ya. Oke, baik, terima kasih ya. Semoga ini juga yang lainnya juga boleh kasih testimoni ini. Nah, dokter, kalau berkaitan dengan pelayanan di UGD ya, kalau di UGD itu kok masih tetap ada tenda-tenda itu kenapa ya dok? Katanya udah nggak ada COVID ya. Iya, baik. Ya ini memang juga jadi pemikiran kami masalah tenda. Ini memang dulu waktu COVID ya itu digunakan untuk ruangan screening, ya screening. Tapi memang dengan jumlah pasien yang ya, sekarang juga kita masih banyak. Tapi yang penting dengan adanya RSD nanti mungkin mulai berbagi ya. Iya. Ternyata dokter ini kayaknya sumpuk juga lihat tenda gitu. Iya, benar. Kami juga sumpuk lihat tenda itu. Tapi kami memang tahun ini, insya Allah kami bongkar tenda-tendanya dan kami akan banyak bila saya bilang tadi untuk renovasi IGD diantaranya dengan pembongkaran tenda itu dan di situ akan kami renovasi agar bisa menjadi tetap menjadi tempat penerimaan pasien seperti itu ya. Karena kalau hanya di dalam itu kurang, ya sedikit banyak pasiennya itu seminggu itu 300-an lebih yang datang ke IGD itu ya. Makanya itu kalau tenda itu kami pertahankan karena memang di situ masih bisa dipakai untuk ketika pasien awal datang ya, kita kalau stabil baru ke dalam. Nanti insya Allah kita bongkar tenda itu tahun ini dan kita akan renovasi di depan situ, kita permak lah sehingga masih tetap bisa dipakai untuk menerima pasien seperti itu. Oke. Ya, semoga saja bisa lebih cantik tampilannya lebih cantik tendanya nih Bang. Iya. Terus kemudian ya ini juga sama dokter ya. Ada yang menyampaikan ketika pasien berada di RSUD Daerah Saleh, ini juga bagian gizi, ini juga menyampaikan mereka dia suka nanya-nanya gitu, senangnya apa? Masa sih dok kayak jadi di restoran? Ini suka apa tidak? Biasanya gitu ya dok ya? Emang gitu ya? Iya. Jadi kita menawarkan tentu saja dalam yang sesuai dengan diet sakitnya gitu ya, sesuai dengan diet yang diatur ya. Jadi sakitnya apa, dietnya yang kita tentukan ini, kemudian pasien misal tidak suka terhadap makanan tertentu atau alergi terhadap makanan tertentu, jadi kita tetap bertanya mau dimasak dengan cara bagaimana gitu bisa. Iya betul. Jadi ya Pak bisa dia kayak di restoran loh Mbak. Ditanyain apakah suka susu. Ya. Ternyata begitu bilang iya, sore datang susu kan. Itu tidak hanya pasien di VIP betul, aja. Ini yang kita kelas 3 loh. Iya betul. Jadi di kelas 3 tetap kita layani sebagaimana kita melayani keluarga kita sendiri. Iya. Dan sekarang itu perawatnya ramah-ramah gitu. Alhamdulillah ini dokternya senang ya. Ini kalau sampai bilang perawatnya ketus-ketus bahaya. Ini langsung dirambak semua. Untung nih. Itu selalu kita sampaikan agar ini kalau sekarang jangan
keren-keren ke pasien yang banyak senyum begitu. Nanti saya dikembalikan lagi sama dokter Intan. Semenjak UGD nanti saya. Padahal di UGD itu juga butuh orang yang sabar-sabar juga ya. Iya. Kayaknya nggak ada deh dok. Saya kemarin masuk UGD nggak ada yang keren-keren tuh. Iya, memang kita harus harus satu visi ya dokter, bahwa kita menganggap bahwa pasien itu adalah saudara kita sendiri. Orang mau nyutik aja biasa suka bilang agak sakit ya, agak sakit. Ya emang namanya jarum pasti sakit ya. Agak sakit sedikit ya Bu, ditahan. Itu ya kalau gini ya. Saya dengerin ini yang tetangga sebelah tuh yang lagi sakit tuh ya. Ini agak sakit ya, ditahan Ibu, nggak usah lihat jarumnya kalau takut. Waduh, sampai segitunya ya. Padahal itu hal-hal yang sifatnya komunikasi yang bikin pasien nyaman sebenarnya dokter ya. Iya betul. Seperti itu. Ya. Menurut kita sepele tapi itu benar-benar menenangkan buat pasiennya. Waduh, ini terima kasih ya. Berarti hal-hal yang semacam ini ternyata juga menjadi perhatian dari RSUD Dr. Saleh juga ya. Karena memang ke depan ini kan bagi rumah sakit kan harus memang bagaimana bisa melayani dengan baik ya, dengan ramah seperti itu ya. Pasien merasa nyaman dan tidak takut ya di rumah sakit itu seperti itu harapan. Iya, belum lagi dokternya lucu-lucu biasanya ya. Biasanya nggak cuma sekedar datang meriksa, wajahnya dari luar aja udah senyum. Kabarnya gimana Bu? Aduh diperiksa. Pasien nggak bisa ngomong tapi senang liatnya gitu ya. Luar biasa deh. Ini beberapa kawan saya juga sempat bercerita bahwa di RSUD Dr. Saleh Probolinggo luar biasa, sudah banyak perubahan positif yang membuat para pasien juga lebih nyaman gitu ya. Nah dokter, di 2024 ini dengan beberapa hal yang sudah menjadi perhatian dari RSUD Dr. Saleh, mungkin pasti ada harapan yang benar-benar bisa tercapai di 2024 ini. Kalau misalkan di 2023 kemarin terkendala dengan beberapa hal seperti anggaran dan yang lainnya, atau di 2024 ini sudah punya gambaran harapan seperti apa yang ingin dokter realisasikan dari Rumah Sakit Umum Dr. Saleh Probolinggo ini untuk pelayanan masyarakat. Ya, baik, terima kasih. Memang ada harapan kami, keinginan di tahun 2024 ya. Yang pertama, jadi status kami yang akreditasi paripurna ini harapan kami memang tidak sekedar menjadi status paripurna, tapi memang benar-benar dalam keseharian kami bisa melayani pasien dengan baik dengan paripurna seperti itu Mbak Yuli ya. Iya. Ya. Kalau akreditasinya apa dok ini? Akreditasi B. Oh, B. Saya pikir Ya, sudah kelas B. ada dokter. Oh, enggak. Amin gitu. Amin. Kami agak berat juga ya dok ke akreditasikan ya. Iya. Kalau rumah sakit daerah memang biasanya B itu ya rata-rata yang ada. Yang di A itu di Sidoarjo itu ada rumah sakit A itu yang ada di Sidoarjo. Kemudian juga kami ingin di tahun 2024 ini tentu saja perbaikan tadi itu sarana dan prasarana sehingga itu rumah sakit bisa kelihatan lebih bersih ya, lebih rapi dan tertata begitu ya terkait dengan bangunan-bangunannya, termasuk juga ketertiban pengunjung itu ya. Memang ini yang Enggak, iya. dokter sekarang satpamnya ketat. Oh iya. Mohon maaf ya, mohon maaf, gantian satu aja. Gitu ya dok? Iya, memang kami kan sebenarnya ada untuk menunggu pasien biasanya cukup satu saja. Tapi memang kadang-kadang di Probolinggo itu persaudaraannya sangat erat barangkali ya, sehingga satu pasien bisa ditunggu banyak orang ya seperti itu. Dan ini kami ingin juga mengajak masyarakat untuk kalau di rumah sakit bisa kemudian ini ya kalau berkunjung gantian begitu Mas ya, tidak langsung rombongan banyak masuk bareng-bareng gitu kan. Iya. Khawatir tetangga sebelah juga terganggu ya. Iya, sama kan nanti kalau ada penyakit yang menular mereka juga ya, kalau ya, anak-anak kecil ya itu kan mestinya tidak boleh kita ajak ke rumah sakit untuk ikut besuk atau apa kan juga kasihan ya mereka masih. Dan itu kayaknya udah di steril sama satpam di depan ya dok kalau Betul, anak-anak ya. Memang kami sterilisasi, kami sampaikan pada satpam agar lebih benar-benar selektif ya, dan kalau ada orang masuk benar-benar ditanya apa keperluannya seperti itu ya. Ini harapan kami bisa lebih tertib dan nyaman lah seperti itu. Kemudian juga ke depan kami juga ada ya tadi ya penambahan pelayanan kepada masyarakat sehingga lebih variatif ya untuk pelayanan di RSUD Dr. Saleh, dan juga
ke depan ini kayaknya Mbak Yuli, rumah sakit itu memang ditutup untuk bisa fokus ya terhadap pelayanan begitu ya. Jadi pelayanan apa yang menjadi unggulan di rumah sakit tersebut? Oke. Ya, itu nanti Kalau kan. di sini apa dong kalau sudah ada kan? Ya, jadi kita proyeksi kita ke depan, kita ini sudah masuk ke daftar lokus untuk penanganan kasus-kasus jantung dan stroke ya seperti itu. Nah, Karena ini- banyak kali ya pasiennya dok. Iya, Banyak. jadi kita fasilitasnya dokternya sudah ada kan untuk jantung, untuk stroke, kita juga ada sudah ada prasarat, ada kateterisasi jantung, CT scan lengkapnya ini kita memang sama Kemenkes juga ditunjuk menjadi lokus untuk penanganan kasus-kasus jantung dan stroke seperti itu ya. Ini harapan kita nanti bisa fokus ke sana juga ya. Kemudian kita akan juga tadi itu ya sistem informasi manajemen rumah sakit SIM RS yang sudah nanti bisa lengkap baik gitu ya ke rumah sakit, katanya juga rekam meeting elektronik, dan juga harapan kami komplain ya baik dari internal maupun eksternal ini bisa kami minimalisir. Demikian ya harapan kami Ili ya. Terima Oke, kasih. baik. Mungkin mau ditambahin ini Mbak Ana. Harapan saya mungkin lebih meningkatkan hubungan baik dengan instansi lain, Bu Yuli. Jadi kan rumah sakit tentu saja tidak berdiri sendiri sekarang ini, apalagi di era JKN sekarang itu sistem informasi tentu didapat dari instansi lain. Jadi kita tetap harus berhubungan baik dengan dinas kesehatan, dengan dinas sosial, dengan catatan sipil. Nah, itu yang wajib harus kita jaga hubungan baiknya. Iya, karena ada pasti keterikatannya dengan pelayanan masyarakat. Iya, juga betul. Ya. Oke, baik. Terima kasih ya kehadirannya Dr. Intan Sudarmadi, SPNMH, sama manajer pelayanan pasien Ibu Mariana Sigita SKPNAS, Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Saleh Probolinggo yang hadir langsung ya pada hari ini yang membahas resolusi di 2024 ini. Semoga semuanya bisa tercapai di 2024 dan sekaligus ini manfaatnya balik lagi kepada masyarakat yang menggunakan jasa dari Rumah Sakit Umum Daerah Saleh Probolinggo. Semoga lebih baik dari waktu ke waktu ya dokter. Ya. Nah mitra suara kita demikianlah untuk dialog kita pada pagi hari ini, 1 jam tanpa terasa kita ngobrol. Mudah-mudahan bisa memberikan manfaat untuk kita semua. Dialog interaktif Klinik Udara edisi hari ini Jumat 5 Januari 2024. Baik, saya Yuli suara kata pamit dari ruangan Anda. Terima kasih bersamaannya. Saya Yuli. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.